Oke, balik lagi di inspirasi kita, tentunya masih bersama kita berdua ya Sulaiman ya. Terus sekali dan tentunya juga untuk narasumber di segmen kedua ini kayaknya udah Sudah ganti pemain ya. keluar Kita nomor 1 masuk nomor 2. ya betul. Nah, itu pemain bola. Aduh, antrian BLT. Oke, kita perkenalkan ulang dulu ya. Kamu kenapa sih dari tadi ketawa? Enggak, agak lucu ya. Apa yang lucu? BLT. Oke, mungkin saya mungkin bisa disorot ya untuk narasumber kita ya. Betul. Oke, ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Made. Made, dari mana? Nama lengkap saya itu Made Kusumadana. Saya dari Universitas Haluleo, jurusan Teknik Elektro. Oke, angkatan? Angkatan 2020. 2020. Nah, kalau di sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Arta, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Haluleo, konsentrasi Teknik Elektronika. Aduh, lengkap sekali ya. Stambuknya berapa? Gak perlu kak? Oh, nggak perlu. Aduh, flat sekali ya. Saya takut nih di sampingnya. Oke, kalau Arta angkatan berapa? 2020 juga? 2020. Kalau masuk bergabung di Elektrobot UHO ini sejak kapan? Kalau Made sejak kapan? Kalau saya sejak tahun lalu, baru 1 tahun bergabung di Elektrobot. Jadi sudah masuk ini jadi tim inti juga. Iya, sudah. Oke. Itu masuknya barengan nama Gian ya tadi ya? Saya lebih duluan daripada Gian. Tapi kok durasinya udah satu tahun sama-sama? Apa di 1 tahun, maksudnya di angkatan sebelum 2021. Kayak beda bulan ya? Ya, beda bulan saya. Oh, oke. Kalau Arta gimana? Sama dengan Made, cuman awalnya saya itu bukan di divisi SAR. Saya pertama gabung di divisi KRAI. Oh gitu. Kenapa pindah di SAR? Kan ada perekrutan tahun untuk persiapan Lomba 22. Jadi di SAR diisi sama teman-teman yang lain. Jadi saya pilih ke di KRAI diisi sama teman-teman yang lain. Jadi saya pilih ke SAR. Kenapa? Karena saya lagi mau permantap codinganku. Jadi pilihnya robot SAR. Oh, berarti kalau di SAR dia harus mantap codingannya gitu ya? Iya, dia kalau untuk robot SAR dia itu lebih ke codingan karena otomatis beda dengan tematik sama abu. Dia agak ke kontrol begitu. Iya saja ya. Oh gitu, saya tidak mengerti maksudnya apa, tapi iya saja. Siapa tadi namanya? Arta. Itu sudah dari KRAI ke SAR. Iya. Itu memang sebenarnya sudah pasti di KRAI atau kenapa bisa langsung ke ini? Oh, ya. SAR. Sebenarnya saya minat di program. Cuman tahun 2021 itu kontesnya kan online. Ya. Dan untuk KRAI itu dia masuk ke nasional. Jadi saya itu di 2021 di divisi KRAI bantu-bantu begitu, belajar juga, belajar desain juga. Tapi untuk tahun 2022 itu saya milih ke SAR karena itu program mau memperdalam lagi programnya. Gitu. Nah, kalau Made di divisi apa? Saya di KRTMI, di tematik. Oh gitu. Kenapa milih yang ini? Awalnya memang minatnya di tematik. Karena kalau di tematik itu permainannya kan main di strategi. Jadi kalau gitu. karena kan permainan dam-daman. Jadi siapa yang dam duluan, dia yang menang. Itu dam itu apa tuh maksudnya tuh? Permainan tradisional dam, kayak dia semacam apa di permainan tradisional dam-daman ada di Kamu tahu dam-daman? Itu dari asal mana sih? India. Kalau bukan? nggak salah dam-daman itu Dan. dari Aceh kalau nggak salah. Oh, dari Aceh. Jauh sekali ya. Karena kan ini kan permainan kontes robotnya itu kontes robot Indonesia. Ya, jadi segala apapun itu nanti temanya tergantung dari daerah-daerah mana yang akan diangkat oleh panitia di tingkat nasional. Kalau Made ada keinginan mau pindah divisi nggak kayak Arta tadi? Kalau saya kebetulan di angkatan 2020 di tematik itu saya sendiri. Oh, sendiri. Jadi di tahun depan yang lanjut saya lagi gitu. Berarti di divisi ini cuma kamu sendiri doang? Di divisi ini kalau angkatan 2020 hanya saya. 2020 hanya kamu. Kan 2019 tahun depan udah bisa ngikut. Toh sudah tidak bergabung lah di tim inti. Oh, gitu. Jadi nanti saya menggantikan dan anggota saya itu dari angkatan Junior 2021. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ini kalau untuk berbicara soal angkatan ya, misalnya ini angkatan 2019 tahun depan sudah tidak bisa ikut lagi, tapi kalau ada perekrutmen, kemudian ada istilahnya ya mau belajar gini, itu memang mereka jadi fasilitator atau gimana? Yang 2019? Dari 2019 itu sebagai fasilitator, sebagai dia juga pemantau kegiatannya kita, bagaimana kita riset robot itu, dan kemudian ketika kita juga dari 2020 tidak
paham atau tidak tahu, kita bisa bertanya ke senior-senior. Entah itu 2019, 2018 dan ke atas. Oh, Jadi itu. memang ini kayaknya seniornya masih dibutuhkan juga ya. Betul. Kalau kamu ada keinginan pindah kantor? Aduh, enggak, saya tetap di Sultra TV. Oh, gitu ya. Suka ya sama Sultra TV? Suka. Suka ya. Oke, berarti tiap orang yang ada di jurusan, tiap mahasiswa yang masuk jurusan elektro itu wajib gabung di Elektrobot UHO atau gimana? Atau dia tuh yang minat aja gitu? Kalau di Elektrobot ini, di tim ini, sebenarnya tidak wajib semua. Ya, bagi teman-teman ya seperti yang dijelaskan tadi di awal, bahwa Elektrobot ini untuk yang teman-teman yang berminat di robot. Jadi gitu. bisa gabung di Elektrobot, tim Elektrobot. Entah dia memiliki skill dan tidak memiliki skill, yang penting ada niatan untuk bergabung, kita akan rekrut. Oke, jadi terlepas dari ini ya, robotan, soal robot. Iya. Ini memang teknik elektro ini memang hanya robot saja nih pelajaran atau gimana ini? Kalau di elektro tidak harus, maksudnya tidak semua pelajarannya kita tentang robot. Oke. Jadi kalau khususnya di Elektro UHO itu ada 2 konsentrasi, ada sistem tenaga listrik dan teknik elektronika. Biasa disebut dengan STL dan TN, atau arus kuat dan arus lemah. Ya, kalau di robotnya dimasuk di konsentrasi apa? Di konsentrasi elektronika. Gitu. Berarti yang konsentrasi elektronik aja yang bisa gabung di sini. Kalau yang ada di listrik tadi nggak bisa gabung di Elektrobot ya? Atau mereka ada komunitas lain juga? Enggak, kami entah dia dari STL maupun dari TN itu bisa bergabung. Oh, bisa yang gabung. penting ada niatnya untuk bergabung di Elektrobot. Oh, kalian jurusan apa? Kita teknik elektronika. Elektronika. Ada yang dari jurusan ini nggak? Pelistrik-listrikan? Nggak ada ya? Oh, kamu? ada Oh, dari gitu. dia. Wah. Ya kan di sini ada listriknya juga. Ini bisa dikontak saya. Wah, oke. Kalau Made sendiri alasan gabung di Elektrobot UHO kenapa? Kalau alasan saya itu gabung di Elektrobot UHO, ya pertama pasti cari untuk pengalaman. Selain untuk pengalaman juga cari teman lah, karena kemarin kan juga sudah sempat ikut juga di nasional, akhirnya tuh punya teman dari berbagai universitas di luar. Oh, udah ikut di nasional juga. Iya. Itu berapa kali ke nasional? Baru 1 kali Di apa tuh, kompetisi apa? di kontes robot Indonesia Oh, 2022. yang sama tadi kayak ini ya? Iya. Oh, gitu. Oke. Kalau ini dia. Kalau Arta gimana? Oke. Kalau untuk saya sebenarnya itu minat sekali gabung. Pertama itu perkembangan teknologi sekarang kan kayak lebih IoT begitu. Kita lihat seperti di Jepang, di Korea itu di sistemnya di sana semua menggunakan robot. Jadi hampir semua itu robot. Jadi itu saya pikir-pikir bagus kalau gabung robot. Siapa tahu nanti bisa bikin robot yang maksudnya bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Wah. Luar biasa Luar biasa ya. motivasinya ya. Saya kira dorongan dari orang tua. Itu motivasi juga ya. Iya. Udah pernah ikut kompetisi nasional? Ya, kemarin itu kayak ITS nasional. Apa tuh? Sama juga divisi KRAI kemarin. Oh, barengan gitu kompetisinya. Ya, Oh, di mana lokasinya kemarin? Di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Oh, gitu. Berarti kalian bareng-bareng ya, satu tim semua ini yang datang di sini ke sana? Atau ada yang nggak pergi, yang belum pergi? Yang 2021. Yang mana yang belum pergi? Kasihan. Tapi rencana juga mau pergi kan? Ya semoga tahun depan. Amin. Oke. Berarti ikut kompetisi, maksudnya kayak orang-orang yang mau ikut kompetisi kayak di kompetisi nasional misalnya, itu dipilih sendiri dari misalnya kayak ketua dari Elektrobot UHO ini, atau gimana dia sistemnya? Kalau rekrutmen di bagian tim inti lah, ibaratnya tim inti, karena kan tim inti itu bisa ikut di lomba. Kalau tim magang mereka hanya bisa membantu saja. Jadi itu nanti kayak saya di tematik, nanti sudah ada memang anggota saya yang sudah magang kemarin, tuh magang selama setahun, udah sampai setahun itu magang, dan itu secara otomatis masuk di divisi saya di tematik gitu. Oke, jadi ini kan memang apa ya, di komunitasnya kalian ini sebenarnya kayak pendapat saya ya, kalau pandangan saya itu mungkin Ya, kayak, bagaimana pendapat Lesti? mungkin kayak sebuah organisasi kan yang di internal kampus kan, seperti itu. Berarti ini ada kayak rakernya juga atau apa-apanya juga begitu, semacam kayak organisasi lain, atau seperti apa dia?
Kalau kita hanya sekedar komunitas saja. Komunitas saja, tapi ini kan skala kampus kan, istilahnya kalau komunitas skala kampus itu biasanya ada pelindung, rahasia dan semacamnya. Kalian juga punya kayak pelindung dari Pak Rektor kan? Kalau untuk sementara itu kita dipimpin langsung sama ketua jurusan, Ketua jurusan. sama pembimbing dosen-dosen kami juga di elektro. Jadi kita semacam misalnya ada kontes, pulang evaluasi, apalagi yang harus dipersiapkan, apa masalah-masalah di lapangan. Jadi itu ketua jurusan juga sama pembimbing gabung rapat sama kita begitu. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalian kan baru satu kali ikut kompetisi nasional gitu. Ada nggak sih kayak mau ada lagi ke depan gitu target ikut kompetisi nasional lagi buat kalian berdua? Kalau dari saya, karena kan tahun kemarin tematik itu tidak lulus nasional. Ya harapan kedepannya 3 divisi dari elektrobot itu bisa lolos ke nasional semua. Oh gitu. Oh berarti ini lagi persiapan ke nasional lagi? Iya. Oh luar biasa. Kalau kita kemana? Ke Kita- Wanggu ya. Nah, Oke, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi kita. Bounce.